Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kembali halaman 34 baris ke-10 dari bawah ke atas. Dan tiadalah di atas sultan yang adil melainkan nabi yang mursal. Raja atau pemimpin yang adil itu seakan-akan penyambung lidah dari nabi yang mursal yang diutus. Raja, pemimpin yang adil itu bagaikan penyambung lidah dari nabi yang diutus oleh Allah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan ajaran nabi-nabi yang terdahulu, tapi bukan menciplak ajaran nabi-nabi yang terdahulu, menyempurnakan. Nabi kita, Nabi penutup akhir zaman. Ajaran yang ada pada zaman Nabi Adam seperti bully, kawin bersaudara dihapus. Karena zaman Nabi Adam tidak ada manusia. Kalau siapa kawin? Kan binatang. Diutus Nabi dan Rasul. Zaman Nabi Nuh puasa Ramadan itu ada yang ada 1 bulan puasa. Karena kaum Nuh yasru dahrakullah dalam kitab Hikmatut Tasyriq wal Falsafah. Zaman Nabi Nuh itu puasa 1 tahunan. Umurnya panjang-panjang, badannya kekar-kekar, kuat-kuat. Nabi Nuh itu membuat kapal aja sendirian. Allah wajibkan mereka itu berpuasa 1 tahunan. Zaman Nabi kita 1 bulan aja. Itu pun berdebat, ada yang 69, ada yang 30. Sehari itu berdebat. Umat Rasulullah ini sehari itu berdebat. Jangan perlu ikuti pemerintah aja, jangan. Tapi kalau berdebat, pemerintah itu lengkap sudah, punya hitungan, punya teleskop tuh lengkap sudah. Tidak perlu menyaksikan di awal-awal menentukan Ramadan rumitnya buahnya tuh. Bukan untuk pribadi, untuk umat Islam di Indonesia. Habis-habisan tarawih banyak berikan caranya. Pengumuman tarawihan kami berikan dijauh buahnya. Ayo, berat mereka tuh ahli itu. Menteri Agama aja melihat duduk menyimak. Di mana guru tahu? Di TV. Iya, ini juga kalau Jakarta urut. Kurang apanya buahnya tuh ahli untuk umat. Lalu berdebat, ada yang 29, ada yang 30 tuh kayaknya tuh. Kita ini malam, kita yang 14. Kayaknya malam Ahad tuh bangun tuh 16 tuh sudah. Karena berdebat gitu, punya debat tahunan. Coba ikuti pemerintah yang berhak menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Pemerintah kita ada punya pemerintah, kita ada punya menteri agama. Menteri agama itulah perwakilan agama kita. Kebetulan alhamdulillah menteri agama kita Muslim. Apalagi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kamu. Pemimpin kita sesuai dengan firman Allah menentukan awal Ramadan
hadisnya jelas, Qurannya jelas. Ngapain kita berpintar-pintar pada pemimpin? Nah kan gitu tuh. Gedebet lagi tuh ya tuh. Nah parahnya lagi, aku gue 469 puasa hari raya 4 ada anak itu. Puasanya 429, berhari raya ikut yang 30. Berarti dia 30-nya berapa? Anu aja, masa tenang. Nah masa tenang asbun nih, asbun bunyi. Ada dia masa tenang, mulai urusan. Nah itu tuh kepintaran tuh. Karena mungkin ada pulang kan, ada tahu lagi nelpon Allah Ta'ala. Nah iya tuh. Ini agama, ada aturan. Nah Nabi kita zaman Nabi Daud sehari puasa, sehari kada, sehari puasa, sehari kada. Sampai Nabi Daud terus iya jadi orang puasa Nabi Daud. Zaman Nabi Daud puasa itu wajib, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu zaman Nabi Daud wajib. Zaman kita sunat, silahkan sehari puasa, sehari kada. Yang lainnya puasa Nabi Daud sunat, ada wajib. Tapi kalau memaksakan diri haram, karena itu berat. Zaman Nabi Isa 2 hari berpuasa, apa sehari berpuasa, 2 hari berpuasa, sehari puasa, 2 hari berpuasa. Wa kana qaumu Isa yasumu yawma yautu yawmain. Nabi Isa itu dan kaumnya itu berpuasa sehari, 2 hari berpuasa. Berat. Wal aqaqu ummatu Rasulillah. Paling mudah umatnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 29 atau 30. Karena bulan hanya 29 atau 30. Bulan hijri nasional 4, 28 sebulan, 29 sebulan, 30 sebulan, 31 sebulan. 4 nama guru pun puasa, urutan 28 aja. Nah ya. Nah sayangi ajaran Rasulullah, kita sayangi, kita nikmati, kita jalankan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Kenapa para pemimpin itu pakai buaya yang adil? Itu dalam kitab tuh adil ketulisannya. Tiadalah di atas sopan pemimpin yang adil melainkan yaitu Nabi yang mursal, seakan-akan Nabi yang diutus. Maksudnya penyambung para Nabi dan Rasul. Nah, yang baca kitab ini kalau kada paham ilmu nahwu ya di sini ilmu gramatika Arab. Tiadalah itu bubuhan pondok nih, pondok nih ada nih. Bukan pondokan. Yo. Tiadalah itu huruf nabi. Ini minta maaf untuk Tuhan. Ulun membahas pembuat pondok ini dulu lah. Tiadalah itu huruf nabi. Wa idza wujida harfun nabi summa ba'dahu istisna bahwa isbatun. Rumus memahami ilmu. Apabila ada huruf nabi setelahnya ada istisna, itu penetapan namanya. Nah, maaf Tuhan, bisa mikirkan itu ibu pondokan. Apabila ada kalimat tiada, kemudian ada kalimat kecuali atau melainkan, itu maknanya penetapan. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha, tiada ada Tuhan. La huruf nabi. Ilaha mampi, la ilaha illa istisna. Allah isbat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya jangan menuhankan nama lain kecuali yang kita jadikan Tuhan hanya satu, Allah. Blokir Tuhan selain Allah. Karena Allah nama Tuhannya orang Islam. Kada boleh ada Tuhan yang lain kecuali yang kita tuhankan adalah Allah. Gimana supaya kenal Allah?
belajarlah ilmu tauhid. Kalau tidak mau belajar ilmu tauhid, tidak akan kenal dengan Allah. Karena ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Ilmunya untuk mengenal Allah harus belajar ilmu tauhid. Maka kalimat la ilaha illallah itu akan nikmat, asyik, lezat di mulut orang yang mau belajar dan paham ilmu tauhid. Ada ilmunya lagi. Hanya mengenal Allah aja, ilmu tauhid harus dimainkan. Nah, sama tiada sultan, tiada lah di atas sultan yang adil, melainkan tidak akan terjadi apapun pemimpin yang adil itu, melainkan dia akan terjadi nabi yang mursal, penyambung lidah nabi-nabi yang terdahulu, mursal yang diutus. Apalagi Pak Ibu zaman Datuk Kalampayan. Nah, zaman Datuk Kalampayan, Datuk Kalampayan itu dipungut menjadi anak angkatnya Sultan Kerajaan Banjar. Lalu digembling di istana, akhirnya disekolahkan ke Mekah. Belajar di Mekah dengan Ibnu Athaillah Al-Makki, belajar di Mekah dengan Syekh Sulaiman Qurdi. Di Madinah belajar dengan Syekh Sayyid Salman Al-Madani. Datuk Kalampayan itu belajar lawan Waliullah Syekh Salman Al-Madani. 30 tahun belajar. Ayo yang coba 30 tahun. Lalu Syekh Sulaiman Qurdi memberi gelar kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan gelar Al-Banjari. Gelar dari guru beliau Syekh Sulaiman Qurdi. Karena pintar beliau akhlaknya, sesuai perwakilan orang Banjar, digelar dengan Al-Banjari. Gelar itu dari guru, bukan dari seorang. Ini banyak gelar Al-Banjari. Ada nama Al-Kalimantani, Syekh Nabi Umar Al-Bantani orang Banten, no. Syekh Abdul Samad Al-Palembang, nah, sesuai. Muntian-tian ini daerah sini namanya. Ini namanya. Nang daerah Kampung Mian. Al-Bayami, Bayamani, Bayam. Al-Tabatik, nah, Al-Banjarwi, Ar-Rantawi, Al-Pandangani, Al-Mamuntai. Di WB Juru bener Al-Mamuntai itu dicocok Tuan Guru yang sana. Itu perwakilan yang menonjol dari orang alim di daerahnya, digelari oleh gurunya Syekh Abdul Samad Al-Palembang, Syekh Ahyad Al-Bogori orang Bogor, Syekh Yasin bin Isa Al-Padani orang Padang. Nah, itu Pak Ibu, gelar itu. Kalau Rasulullah Al-Amin sebelum menjadi Nabi dan Rasul, Al-Amin Muhammad Al-Amin. Nah, inilah Bapak Ibu dari sejarah dalam kitab ini, bahwa Datuk Kalampayan disekolahkan lalu disuruh pulang oleh gurunya. Cukup pulang diberi tanah oleh Kerajaan Banjar, yaitu namanya di dalam pagar. Lalu membuat pesantren, nah namanya pesantren Pondok Datuk Kalampayan. Tetap dibawa ke istana menjadi qadhi, jadi kita ini MUI-nya lah. Nah,
Lalu Raja Banjar minta dikarangkan kitab tentang fikih, lalu dikaranglah oleh Datuk Kalampayan dengan kitab Sabilul Muhtadin. Lalu diabadikan nama masjid di kota Banjarmasin, yaitu Masjid Sabilul Muhtadin. Saking terkenalnya kitab Sabilul Muhtadin. Itu sejarah Pak Iwan, kealimannya Datuk Kalampayan. Lalu karena beliau ini dekat dengan raja cinta dengan ulama, bagus lah. Dua nih Pak punya akrab bagus. Tuan guru ini pemerintah akrab, dekatan, seirama sia sekata bujuran tuh, bagus. Raja siap dinasihati oleh ulama. Itu yang bujur. Raja mengaji oleh ulama. Itu yang bujur. Raja mengaji oleh ulama. Mau ulama disuruh macam-macam. Tuh, Raja Brunei Darussalam ulun sendiri waktu ke Brunei, waktu pulang dari umrah 2 hari di sana, Sultan Bolkiah tuh duduk mengaji. Kitab yang dibaca di Masjid Sultan Kubah Emas itu adalah kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ternyata turunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari banyak bertebaran di daerah Brunei Darussalam. Dan bahasa mereka bahasa Melayu. Raja duduk, Sultan Bolkiah, Raja Brunei duduk ngaji. Ini hebat nih. Kalau Malaysia di Kedah itu banyak bertebaran jilid Kalampayan di Malaysia itu Kedah. Ayo Bapak Ibu, sekali-kali biar pasangan ziarah banyak makam-makam ulama-ulama yang asli kurang kita. Dan kalau punya mata rantai keilmuan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu ada hubungan kuat dengan mata rantainya ke Wali Songo. Karena rata-rata Wali Songo ini ada hubungan kekeluargaan. Coba lihat silsilah Wali Songo. Itu hubungan kekeluarganya kuat. Mengaji lawan mertua. Lihat gimana Sunan Bonang dengan Sunan Ampel. Itu ada hubungan apa? Bagaimana dengan Sunan Gunung Jati? Bagaimana dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim? Bagaimana dengan Sunan Gresik? Ayo, tuh kritik ada. Belum catat di Pak gue. Walaupun belum bukan Wali Songo dan belum ngomong mau catat di. Ada hubungan kekeluargaan luar biasa. Lalu berbaur dengan kerajaan. Ada yang kawin dengan keluarga raja seperti Datuk Kalampayan mengawini Ratu Aminah. Lalu ada hubungan kekeluargaan. Lalu raja itu berbaur dengan ulama. Lalu di kerajaan itu Pak Ibu agamis. Akhirnya maaf, raja-raja Hindu banyak masuk Islam. Itu cara dakwah mereka. Andai kata tidak seperti itu, maaf, mungkin Indonesia ini mayoritas Hindu karena agama tertua adalah Hindu. Guru ini mana tahu belajar. Ada dari SKI sejarah kebudayaan Islam. Dahulu tahu ini masih lah. Nah, kita lagi belum. Nah, lalu Bapak Ibu, pemimpin yang adil itu bagaikan penyambung lidah para nabi dan rasul. Itulah dalil al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu, makanya ulama itu dengan pemerintah itu jangan digisik-gisikkan. Harus sejalan, harus seirama. Atau hebatnya raja yang adil. Raja yang adil ini masuk kepala rumah tangga, masuk itu pemimpin betul. Kepala rumah tangga. Belum
Gue belum kawin lagi, Jesuki, ini kamu mimpin dirimu seorang. Ada yang pimpin lagi. Nah, siapa nih yang belum begini? Tuh memimpin dirimu sendiri. Nah, itu tuh maksudnya. Kalau sudah berumah tangga, pimpinlah istri. Lalu adil, bagus, maka dia seperti penyambung lidah para nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul pun bakal keluarga juga. Tapi ada yang taat istri para nabi dan rasul, ada yang tidak. Seperti Nabi Nuh punya istri kayak Iman. Jangan bingung, dia sejarahnya ada. Aneh dia, laki dia, nabi dia, bini dia Iman. Nah, meletakkan dia tiba Iman itu siapa? Laki kah Allah kan? Kan ada tuh. Nabi Nuh, istrinya juga beriman. Padahal suaminya nabi dan rasul, mulia dalam pandangan Allah, punya istri kalau beriman. Ibu-ibu. Tapi ada juga lagi punya suami kalau beriman, seperti Asia punya suami Fir'aun. Kada mau menceraikan Siti Asia itu buruk, kada mau minta ceraikan. Nah, Siti Asia itu jadi tetap dengan Fir'aun. Karamatnya Siti Asia, apabila Fir'aun perlu dengan Siti Asia, Allah jadikan iblis serupa dengan Siti Asia. Cocok berarti Fir'aun iblis ini cocok. Ulun boleh berisi kaki mau pada boleh kepala. Ingat akan jalan Siti Asia. Suami sampean dia pangeran Mahmud, nah ada Fir'aun kalau lagi dia. Ada aja tuh pelajaran yang terjadi itu ada aja. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu, atau malaikat yang muqarrabin, malaikat yang selalu beribadah dengan Allah. Pemimpin yang adil, bagaikan penyambung lidah para nabi dan rasul. Pemimpin yang adil seperti para malaikat yang selalu beribadah kepada Allah. Karena pemimpin yang adil itu ibadahnya memimpin. Pemimpin itu ibadahnya memimpin. Adil, nah adilnya itu pangkatnya seperti para nabi dan rasul. Maksudnya bukan jadi nabi dan rasul, penyambung lidah, atau para malaikat muqarrabin yang selalu beribadah kepada Allah. Nah, nyamannya jadi pemimpin nih Pak Ibu. Bila adil luar biasa. Kenapa guru maka seperti itu? Karena nabi kita tuh pemimpin juga. Nabi kita pemimpin. Dan bahwasanya telah dikata orang yang adalah seumpama sultan yang adil. Dikata orang ini berarti ulama ini. Para ulama yang rata-ratanya sampai kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW ilmunya, yaitu perbandingan seumpama pemimpin sultan yang adil seperti angin yang mengembangkan segala bunga. Hebat kita minat. Pemimpin yang adil itu bagaikan angin yang bertiup, yang membuat tanam-tanaman berbunga. Apa tuh? Berlimpah ruah. Penghasilan di suatu daerah itu pakai berlimpah ruah. Ujur ini kitab. Ulun kalau kitab tulisannya ada, pengarangnya jelas, gurunya tahu, mata rantainya kuat, ulun percaya. Google internet tapi percaya ulun. Referensinya ini kan jelas. Dicari pakai bedain, julun lain sudah dimodifikasi hubungannya ini. Ulun sudah membaca. Kenapa malah di internet kayak ini?
kenapa di Facebook kayak ini, kenapa mama di Google kayak ini. Nah, bukan kita tulisannya Arabnya sama, terjemahnya beda. Nah, sudah itu di Google tuh. Biar ini sering lagi ngumpulnya Google Map. Serok-serok Map. Ada mengaku tuh rancak tuh itu. Ternyata sudah bisa membunuhi, bisa mendustai. Azan kan di sini tahu lah, beda hulu mengeramput kan. Bukan tuh masih orang mata murah, seperti belum. Azan beda hulu di sini. Pas benar dulu aja, belum buka puasa masih putih di sini ya. Ada hulu nih. Ayo kita yang hadir. Bagaikan mengembangkan segala bunga, lalu bunga-bunga itu berkembangan itu apa ya? Cagar nama itu berbuah. Kenapa ya? Maka seperti itu alam semesta seperti itu karena punya pemimpin yang adil. Bapak Ibu juga tiap Rasulullah waktu lahir Rasulullah, sungai yang kering berair, onta bukan sapi atau jenis onta yang punya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu ibu sesusu Rasulullah, menyusunya Rasulullah kepada Halimatus Sa'diyah yang aslinya sapi perahnya tidak punya air susu untuk diperah setelah mengumur Rasulullah. Ceritanya tuh Pak Ibu gini, nah ini penting. Orang Arab tuh tradisinya itu menyerahkan bayi itu kepada ibu sesusu. Rasulullah diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Semua perempuan-perempuan yang mengambil upah menyusui anak dapat bayi, tapi ibu yang menyusui itu memilih ini anak siapa, ini abahnya sugih nggak ada. Nah itu penting. Sugih nggak ada abahnya, sugih nggak ada nih mamanya abahnya, anak orang sugih berebut waktu itu perempuan-perempuan yang punya air susu untuk menyusui anak orang mengambil upah. Ada orang Arab itu. Ibunya Rasulullah. Nah, ibunya Rasulullah. Aminatuz Zuhriyah membawa ke pasar yang di situ ibu-ibu mengambil upah menyusui anak. Rasulullah tuh bapaknya meninggal, kehidupannya sangat sederhana. Ayah Rasulullah meninggal waktu Rasul dalam perut 2 bulan. Pekerjaan Aminatuz Zuhriyah apa? Itu pun ditopang oleh kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib, membantu supaya dia tahu bayi Rasulullah itu ditolak anak orang miskin. Oh ya. Tapi Halimatus Sa'diyah, nah ini bahasa kitanya, daripada ada pekerjaan itu satu. Yang kedua, ada keistimewaan yang dilihat oleh Halimatus Sa'diyah kepada bayi ini. Nah di situ Allah meletakkan di hati. Itu penting Pak Ibu. Allah yang meletakkan di hati Halimatus Sa'diyah menerima. Karena Halimatus Sa'diyah wanita pilihan yang untuk menyusui Rasulullah. Akhirnya diterima, dibawa ke kampung. Yang asalnya onta itu kurus, bergemuk. Seluruh ternak Halimatus Sa'diyah mengeluarkan air susu. Rasulullah itu rahmatan lil supaya dia tahu. Lihat, ini pemimpin yang akan memimpin dunia ini. Rasulullah lahir di Taiwan sudah seperti itu. Hebatnya Rasulullah. Itu contoh. Nah, masuk ke sini para pemimpin yang adil itu bagaikan
mengembangkan tanaman-tanaman akhirnya berbunga dan mensubur. Arti mensubur itu tulisi menenangkan segala roh itu tulisi hati hamba Allah. Kita punya pemimpin adilah, tenang rakyat, tenang masyarakat yang merangkap. Itulah payung ibadahnya para pemimpin adil. Tenang, menenangkan yang dipimpinnya. Maka kalau ada nasihat, seyogianya sebaiknya bagi raja, bagi para pemimpin, mulai rumah tangga sampai ke atas, jangan ditaruh akan hijab. Apa maksudnya? Seluruh para pemimpin, mulai kepala rumah tangga sampai kepada raja, jangan mempersulit. Itu maksudnya hijab itu dinding. Jangan mempersulit. Biar memimpin, mudahkan lawan orang-orang yang pimpin, karena biar memimpin dimudahkan. Seperti kepala rumah tangga, anak-anak beli ini, kalau cocok untuk kebaikan dia, belikan. Istri ingin beli ini, Pak, cocok lawan kita, cocok lawan agama, ada duitnya, belikan. Itu pemimpin. Anak pian Pak Ewe, batukan, batuk anak pian. Ada yang batuk tadi. Batukan, lalu inya hendak gulaan. Pian pemimpin, pian kebulakan memberikan gulaan. Kadang mengabulkan itulah pemimpin, karena bagus untuk kesehatannya. Itu pemimpin. Bagaimana supaya baik rumah tangga kita? Itu pemimpin. Tapi kalau bertentangan sulit. Pasti Pak Ewe, apabila bertentangan nggak bisa. Nah, pemimpin kayak itu sama jadi imam. Sama. Gimana supaya makmum jangan terlalu cepat? Gimana supaya makmum jangan terlalu lambat? Pemimpin. Apabila ayatnya panjang, cepatin. Apabila ayatnya pendek, lambatin dikit, supaya makmum sempat baca Fatihah. Ulun guru di kampung anu guru 20 rakaat tarawih, guru 5 menit tonton. Apa jawaban ulun batal semuanya? Nggak bisa. Itu kan pemimpin itu rusi semua. Pas yang timbulkan diterima, umat nilainya ada. Nah ini pemimpin. Jadi kesakitan orang yang kena zalim, ya Allah, jangan ditaruh akan hijab, jangan mempersulit. Jadi kesakitan karena sakit orang yang kena zalim, kasihan karena kena zalim yang lain. Gara-gara kita mempersulit. Jangan dipersulit. Gimana supaya mudah? Memudahkan itu Bapak Ibu amalan pemimpin. Bukan dipermudah, memudahkan. Kalau dipermudah kan macam-macam pulang. Mudahkan. Itu amalannya. Daripada masuk mengadu, pengaduan. Oh, ada di buku polisi itu ada pengaduan kan? Ada pengaduan ya. Ayo, pengaduan datang bukan Pak Babin. Nah, itu ya tuh melongina tuh amalan bukan biar luar biasa tuh. Bisa jadi buat PMI,
bisa beban dari beban kepolisian. Nah itu amalan beban dia luar biasa tuh. Dikira amalan tuh mati tasbih jalan. Dikala apa amalan tuh di masjid aja kan? Amalan tuh luas. Ini amalan beban pemimpin. Tugas dia apa? Dan jangan ditaruh akan bahwa penjagaan yang menegakkan orang yang gaib sampai kepadanya. Nah, Bapak Ibu, ini akhlak para pemimpin. Kita sambung lagi minggu lainnya, dipanjang lebar pembahasan yang lain. Mungkin minggu lainnya sekali lagi. Ibadahnya nama gue guling di kampung Rut 24, 25 di kampung. Minggu lain lagi kita sekali, kita baca kitab, nanti ulang sisipkan kaitan hukum bahasa Fitra sedikit lah, dan tentang masalah hari raya supaya kita ada ilmu baca kitab tetap sisipkan kaitan masalah zakat fitrah juga. Insya Allah kalau ada pertanyaan nanti dipersilahkan minggu depan membuka pertanyaan, nah, supaya jangan sampai bingung. Insya Allah minggu depan sekali lagi, insya Allah di mana-mana sekali lagi. Minggu depannya mau biar datang silahkan. Mudah kita sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Iya, iya, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna shihhatan fi taqwa. Allahumma arzuqna shihhatan fi taqwa. Allahumma arzuqna shihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni 'amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.